Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas Tokyo Revengers episode 15 dan 16. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. Episode 15 berjudul No Pain No Gain, yang artinya tak ada hasil tanpa usaha. Scene dibuka di SMP Mizo, tempat sekolah Takemichi berada, yang dimana ada pemuda dengan tato harimau menuju ke sana, orang yang sama yang ditemui Baji sebelumnya. Di sini juga akhirnya teman-teman Takemichi tahu kalau Takemichi baru saja bergabung ke geng Toman. Takemichi juga menjelaskan bahwa ia akan dibunuh oleh Maiki jika tak membawa pulang Baji dalam waktu dekat. Nah, untungnya temannya bernama Yamagishi merupakan ensiklopedia dalam geng Takemichi. Apa itu ensiklopedia? Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Ya, intinya Yamagishi adalah kutu buku yang tahu informasi soal geng apapun yang ada di Jepang saat ini. Di sini ia menjelaskan organisasi Toman itu seperti apa, mulai dari atas pemimpinnya Maiki alias Sanomanjiro dan wakilnya Ryuguchi Ken alias Doraken. Toman memiliki 5 divisi yang masing-masing divisi memiliki 20 anggota, yang artinya 5 kali 20 sama dengan 100. Ya, artinya bisa dikatakan Toman adalah geng dengan total anggota 100 orang. Dan kalau informasi ini valid, maka tanpa dihitung ketua, wakil dan ketua divisi yang artinya 100 anggota, tambah 7 orang jadi 107 anggota resmi. Dan ditambah orang baru yaitu Takemichi menjadi 108 anggota. Dan untuk tambahan bergabungnya Kisaki dari Mobius, Kisaki telah menambah 50 anggota, yang sekarang saat ini Toman menjadi 150 anggota. Tidak dihitung 7 orang tadi ya. Oke, lanjut. Geng Mobius mempunyai sejarah yang panjang, dibagi 3 era berdasarkan tahun kelahirannya, yaitu 1988, 1989, dan 1990. Nah, kelahiran 1988 dan 1989 saat ini setelah ketua Mobius dikalahkan oleh Maiki, yaitu Osanai, sekarang disatukan oleh Hanma Suji. Sedangkan kelahiran 1990 dipimpin oleh Kisaki dan bergabung ke Toman. Singkatnya, sekarang Valhalla sudah terbentuk yang dipimpin oleh ketua pengganti yaitu Hanma Suji. Kenapa disebut ketua pengganti? Karena tidak ada yang tahu siapa ketua aslinya. Itulah kenapa mereka disebut sebagai malaikat tanpa kepala. Lalu ada satu orang anggota Valhalla yang bernama Kazutora Hanemiya, orang yang sama yang ditemui Baji dulu, dan salah satu pendiri Toman. Dialah yang menyatukan anggota fraksi anti Toman dan bergabung ke Valhalla. Sehingga Valhalla saat ini menjadi geng dengan jumlah 300 orang. Dan panjang umur, saat dibicarakan Kazutora muncul menemui Takemichi yang ternyata ia adalah kakak kelasnya Takemichi alias satu sekolah yang sama. Dari informasinya ia dipenjara remaja dan hanya bersekolah pada 1 semester saja. Dan di sini Takemichi diajak ke markas Valhalla yang merupakan arena game dindong. Dan saat masuk pemandangan yang terlihat adalah Baji, mantan ketua divisi 1, sedang menghajar wakil ketua divisi 1 Toman, yaitu Chifuyu. Sampai mukanya pun tak berbentuk lagi. Ini adalah upacara agar Baji dites untuk penyangkalan apakah ia benar-benar berniat bergabung ke Valhalla dan mengkhianati Toman atau tidak. Dan kedatangan Takemichi juga adalah bagian dari upacara ini dengan memberi pernyataan sebagai saksi. Akhirnya Baji Keisuke resmi menjadi anggota Valhalla. Dan kita dibawa ke flashback masa kecil pendiri Toman, di mana ada Baji yang masih berumur 12 tahun, Kazutora Hanemiya dengan umur 12 tahun, Haruki Hayashida aka Pachin yang berumur 12 tahun, Mitsuya Takashi yang berumur 13 tahun, Ryuguchi Ken aka Draken yang berumur 13 tahun, dan Sanomanjiro aka Maiki yang berumur 12 tahun. Ya, intinya mereka rata-rata umur 12 tahun, kecuali Mitsuya dan Doraken yang umurnya 1 tahun lebih tua dari teman-temannya.
Saat itu Mitsuya sendirilah yang mendesain dan membentuk baju geng mereka, yaitu Toman, yang pada akhirnya mereka semua telah memiliki baju kesatuan geng mereka dan berfoto. Ya, jadilah foto dengan 6 orang pendiri Toman. Dan selanjutnya kita akan mengetahui kisah mereka di balik insiden Kazutora yang masuk penjara di episode selanjutnya, atau episode 16 dengan judul Once Upon a Time, yang artinya pada suatu ketika. Scene dibuka di mana memperlihatkan helm warna-warni kayak Power Rangers. Ya, mereka lah geng Toman yang sedang berjalan-jalan. Dan ketika semua anggota Toman mengenakan motor ganas dan bersuara nyaring, cuma Mikey yang memakai motor super lamban dan tak bersuara keras. Motor ini disebut moped, yang artinya tipe sepeda motor kecil yang berpedal, dirancang untuk menyediakan sarana transport sederhana, murah dan tak memerlukan izin. Dan di tengah keributan mereka datanglah geng berandalan lain yang tak diketahui namanya dengan pakaian ungu, mengejek Mikey karena geng berandalan kok pakai moped, hingga diancam kalau ketemu lagi motornya bakal dibakar. Setelahnya mereka pun lanjut untuk ke pantai, tapi di tengah jalan motor Mikey kehabisan bensin dan dari sinilah Mikey meminta Janken atau Hopimpa untuk menentukan siapa yang akan mengantarkannya mencari bensin. Dan terpilihlah Baji Keisuke, di mana yang lainnya menikmati pemandangan pantai, kecuali Mikey yang entah kemana. Tapi apesnya Baji malah ketemu geng baju ungu lagi, dan disinilah terjadi pertarungan di mana Baji dipukuli habis-habisan demi melindungi motor kesayangan Mikey. Dan sejak saat itulah Mikey pun yang sebelumnya tak ada di pantai ternyata datang mencari Baji dengan alasan kelupaan celana renangnya. Dan kedatangan Mikey cukup mengejutkan. Ia malah menendang motor kesayangannya yang susah-susah dilindungi Baji. Dan dengan kalimat, "Kenapa kalian menyakiti hal yang berharga bagiku?" Nah, jika kalian simak baik-baik kata-kata ini merupakan sindiran aja dan sudah tulus dikatakan Mikey. Maksud hal berharga bagi Mikey itu adalah Baji temannya, bukan motornya. Jadi Baji lebih berharga dari motor. Dan Baji merupakan hal berharga bagi Mikey, yang menunjukkan bahwa Mikey memang sangat peduli pada teman-temannya. Dan dimulailah pertarungan melawan geng baju ungu, di mana Mikey menumbangkan ketuanya dengan tendangan cintanya. Ya, sekali tendang doang. Dan bersama Baji mereka pun meratakan geng ungu ini. Pada malam harinya, Baji dan Kazutora berboncengan untuk pulang, tapi karena informasi bahwa Mikey besok ulang tahun, Kazutora memikirkan untuk memberikan kado ulang tahun, yaitu motor CB 250T, motor impian Mikey. Dan mereka pun mengunjungi salah satu dealer motor yang ada, tapi bukannya mau beli, isi kepalanya malah ingin mencuri motor tersebut, karena tentunya mereka tak punya uang. Dan aksi pun dilancarkan pada tengah malam. Dengan bermodalkan plester atau lakban, Kazutora membuka pintu agar ketika dipukul tidak terlalu berisik. Dan tang pemotong kabel baja yang nantinya digunakan untuk memotong penahan yang ada di bannya. Dan sebelum berakhir, Kazutora sudah seneng banget membayangkan wajah bahagia Mikey karena kado ulang tahunnya. Intinya Kazutora ini sangat terobsesi pada Mikey. Hingga akhirnya ketika Kazutora pergi membuka pintu, pemilik tokonya datang, yang tak lain adalah Shinichiro. Karena diketahui ia adalah kakak dari Mikey, maka nama lengkapnya adalah Shinichiro Sano. Karena Shinichiro sendiri mengenali Baji walaupun memakai tudung kepala. Tapi karena sudah terlambat, tiba-tiba dari belakang sebuah hantaman keras melayang ke kepala Shinichiro dengan tang yang ia pegang, dan langsung jatuh begitu saja dan juga sudah tak bernafas. Ya, tentu saja mereka berdua panik, apalagi tahu bahwa orang itu merupakan kakak dari Mikey. Di sini saya akan jelaskan bahwa mereka berdua baru saja terkena serangan mental, dan cara orang menghadapi kejadian mengejutkan seperti ini berbeda-beda. Baji Keisuke tentu saja langsung sedih karena mengenal kakaknya Mikey dan berniat untuk memanggil ambulan walaupun sudah telat karena kedatangan polisi. Sedangkan Kazutora menolak kenyataan ini dan menstimulasi dirinya sendiri bahwa ini bukan salahnya tapi salah Mikey.
dan tetap menjaga mentalnya tetap aman. Untuk itulah ia terus mengatakan akan membunuh Mikey karena itu satu-satunya jalan ia tetap bisa waras. Dan akhirnya mereka berdua pun ditangkap atas kasus pembobolan dealer motor. Dan di sana juga ada Mikey yang baru saja datang ke lokasi dan Baji Keisuke meminta maaf pada Mikey atas kematian kakaknya. Dan ya, ceritanya pun berakhir di sini, sebuah malam yang penuh penyesalan dan awal mula Arch Valhalla nanti. Oke, mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Jika ada pertanyaan dan masukan, silahkan komentar saja di bawah ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.